Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran matematika hari ini masih bersama saya, Miss Tasya Indira. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Baiklah, materi kita hari ini masih pada bab persamaan garis lurus, yaitu akan membahas tentang garis sejajar. Sebelumnya, persiapkan alat tulis kalian dan catat materi yang penting ya. Selamat belajar! Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan bergradien M, persamaan garis yang melalui dua titik sebarang x1, y1 dan x2, y2, bukan? Cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menentukan persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan sejajar dengan garis y sama dengan mx ditambah c. Sebelumnya kita bahas dulu sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama ada garis yang saling sejajar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu garis-garisnya tidak berpotongan. Perhatikan grafik di bawah. Garis K dan garis L, jika kita tarik sepanjang apapun, dia tidak akan bersentuhan apalagi berpotongan. Ciri kedua, nilai gradiennya sama, yaitu gradien K sama dengan gradien L. Garis berikutnya adalah garis yang saling tegak lurus. Ciri-cirinya yang pertama, garis-garisnya berpotongan tegak lurus 90 derajat. Ciri kedua, hasil kali gradiennya adalah negatif 1, yang dimana gradien K jika dikalikan dengan gradien L akan menghasilkan nilai negatif 1. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita masuk ke contoh soal garis-garis sejajar. Tentukan apakah garis-garis berikut sejajar. Garis A yang melalui titik P 3,4 dan Q 5,10 dengan garis B yang melalui titik R negatif 2,1 dan titik S 0,7. Nah, kita sudah tahu kan sebelumnya bahwa garis sejajar bisa kita tentukan melalui nilai gradiennya. Apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti sejajar, bukan? Jadi kita cek terlebih dahulu gradien garis A yang melalui titik P 3,4 dan Q 5,10. Masih ingat sebelumnya kita bisa menggunakan rumus menentukan gradien melalui dua titik, di mana X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 4. Terus X2-nya sama dengan 5 dan Y2-nya sama dengan 10. Kita masukkan nilainya. Jadi gradien A sama dengan 10 dikurang 4 per 5 dikurang 3 sama dengan 6 per 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Langkah yang sama kita gunakan untuk melihat gradien garis B yang melalui titik R negatif 2,1 dan titik S 0,7, di mana X1-nya sama dengan negatif 2 dan Y1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 7. Kita masukkan ke rumus gradien yang melalui dua titik, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, di mana Y2-nya adalah 7, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah 0, dan X1-nya adalah negatif 2. Kita operasikan. 7 dikurang 1 per 0 dikurang negatif 2, sama dengan 6 per 0 ditambah 2, sama dengan 6 per 2, yaitu sama dengan 3. Jika kita lihat, gradien A dan gradien B bernilai sama, yaitu 3. Maka dapat dikatakan garis A dan garis B itu adalah sejajar. Paham anak-anak? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di antara persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 7 adalah A. Y sama dengan negatif 2X ditambah 10
B. 6X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0. C. 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Nah, masih ingat kan? Untuk menentukan apakah persamaan garis berikut merupakan garis yang sejajar, bisa kita tentukan dengan mencari gradiennya. Kita cari terlebih dahulu gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Dimana masih ingat kan dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C, dimana nilai M adalah gradiennya. Jadi gradien dari Y sama dengan negatif 2X ditambah 7 adalah negatif 2. Untuk gradien A sama dengan pengerjaan sebelumnya, maka gradien A sama dengan negatif 2. Untuk gradien B, dengan persamaan 6X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0, bisa kita cari dengan menentukan nilai A, B, dan C-nya, yaitu nilai gradiennya adalah negatif A per B, di mana nilai A-nya adalah 6 dan nilai B-nya adalah 3. Jadi gradien B adalah negatif 2. Untuk persamaan C, 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 8, kita pindah ruaskan dulu menjadi 4X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga pengerjaannya sama dengan cara mencari gradien B, yaitu negatif A per B, di mana A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 2, didapatlah gradien C-nya adalah negatif 2. Bila kita lihat, semua gradiennya memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 2. Gradien A sama dengan gradien B sama dengan gradien C sama dengan negatif 2, yaitu sama juga dengan gradien garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Artinya garis A, B, dan C sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 7. Lanjut, kita ke persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 8, negatif 4 dan sejajar dengan garis 6X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0 adalah A. 6X ditambah 3Y ditambah 36 sama dengan 0. B. Negatif 6X ditambah 3Y ditambah 36 sama dengan 0. C. 6X ditambah 3Y dikurang 36 sama dengan 0. D. 6X dikurang 3Y ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ingat kembali rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Di mana kita sudah mempunyai titik A 8, negatif 4, maka kita bisa menentukan nilai X1 dan Y1-nya. Untuk gradiennya bisa kita cari dengan garis 6X plus 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Baiklah, tadi titiknya A 8, negatif 4, di mana X1-nya sama dengan 8 dan Y1-nya sama dengan negatif 4. Selanjutnya, dari garis 6X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0, dapat kita tentukan gradiennya, yaitu negatif 2. Karena sejajar, jadi nilai gradiennya sama. Lalu kita masukkan ke persamaan, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Di mana Y1-nya tadi negatif 4, M-nya negatif 2, dan X1-nya sama dengan 8, didapatlah persamaan Y dikurang negatif 4 sama dengan negatif 2 dikalikan X dikurang 8. Dapatlah persamaan menjadi Y ditambah 4 sama dengan negatif 2X ditambah 16. Selanjutnya, karena pilihannya semua variabel X dan Y dan konstantanya ada di sebelah kiri, maka kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif 2X-nya menjadi positif 2X dan positif 16-nya pindah ruas menjadi negatif 16. Sehingga diperoleh persamaan 2X ditambah Y dikurang 12 sama dengan 0. Masih belum dapat di pilihan tersebut, kita lihat lagi 2X, sedangkan di pilihannya adalah 6X, maka kedua ruasnya kita kalikan 3 semua, yaitu 2X dikali 3 sama dengan 6X,
Y dikalikan 3 sama dengan 3Y, negatif 12 dikalikan 3 sama dengan negatif 36. Jadi hasilnya 6X ditambah 3Y dikurang 36 sama dengan 0. Sehingga didapatlah jawaban dari persamaan garis yang melalui titik A 8, negatif 4 dan sejajar dengan garis 6X ditambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0 adalah C, yaitu 6X ditambah 3Y dikurang 36 sama dengan 0. Sampai di sini paham semua, anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Berikutnya, persamaan garis yang melalui titik V 2,4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,10 adalah. Kita ingat kembali rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M ya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1, di mana titik X1, Y1 dapat kita tentukan dari titik V 2,4, yaitu X1-nya sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 4. Dan kita tentukan gradiennya yang melalui garis di titik 3,4 dan 5,10, yaitu gradien yang melalui dua titik, di mana rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Setelah dioperasikan, didapatlah nilai gradiennya sama dengan 3. Karena sejajar, maka kita gunakan nilai gradiennya yang sama, yaitu 3. Terus kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1, di mana nilai Y1-nya sama dengan 4, nilai M-nya sama dengan 3, dan nilai X1-nya sama dengan 2. Didapatlah persamaan Y dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 2. Terus kita operasikan menjadi persamaan Y dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 6. Karena semua variabel dan konstanta ada di sebelah kanan kecuali variabel Y, maka kita pindah ruaskan semuanya menjadi Y sama dengan 3X dikurang 6 ditambah 4 dan menjadi Y sama dengan 3X dikurang 2. Kita lihat kembali variabel Y-nya yaitu Y, sedangkan dipilihannya adalah 2Y, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 2, sehingga Y dikali 2 sama dengan 2Y, 3X dikali 2 sama dengan 6X, dan negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Didapatlah persamaannya 2Y sama dengan 6X dikurang 4. Jadi, persamaan garis yang melalui titik V 2,4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,10 adalah A, yaitu 2Y sama dengan 6X dikurang 4. Untuk menilai seberapa paham kalian dengan penjelasan materi yang Miss berikan tadi, coba kerjakan latihan berikut di buku tugas kalian. Waktu pengumpulan telah Miss cantumkan di classroom ya. Bila ada yang kurang paham, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.